Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Etika Dwi Hardianingsih dengan NIM D118.015, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai hukum pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sejarah pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia yang bermula pada tahun 1945 telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh bagi upaya dan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara berdasarkan falsafah bangsa dan ideologi serta dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memahami sejarah pertahanan keamanan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kurun waktu 1945 sampai 1950. Pada bulan September sampai Oktober 1945, berdasarkan Civil Affairs Agreement, tentara penduduk sekutu atau satuan tentara Inggris yang tergabung dalam Komando Siege yang bertugas melucuti bala tentara Jepun dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu berturut-turut mendarat di Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya dengan melanjutkan gerakannya ke Bogor, ke Bandung, Ambarawa, dan Magelang. Satuan tentara Australia mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepun menyatakan menyerah kalah pada pihak sekutu dan Pulau Morotai telah diduduki oleh Satuan Tentara Amerika Serikat di bawah Komando Jenderal D.M.C. Arthur, Panglima SWPAC. Perang Kemerdekaan Kedua. Pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, Belanda melancarkan operasi militernya yang dinamakan Aksi Polisionil. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, peristiwa tersebut dikenal sebagai Perang Kemerdekaan I. Tujuan utama operasi militer Belanda adalah untuk menguasai wilayah yang sebelum Perang Dunia II merupakan penghasil devisa bagi pemerintah Hindia Belanda seperti perkebunan di Jawa dan Sumatera. Tujuan kedua ialah untuk menguasai kota-kota sebagai pusat administrasi dan pemerintahan, serta kota-kota pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera dalam usaha memblokade dan memutuskan hubungan Indonesia dengan dunia luar kota. Kota-kota pelabuhan di Jawa, diantaranya Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Cilacap, serta kota pelabuhan di Sumatera ialah Belawan, di Medan, dan Padang. Perjanjian Renville. Situasi di Medan Juang tidak lagi menguntungkan pihak Belanda, selain adanya reaksi dan kutukan dari dunia internasional terhadap serangan yang dilancarkannya, sehingga mendesak Belanda untuk kembali berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Perundingannya yang diselenggarakan di atas sebuah kapal perang Amerika Serikat bernama Renville, yang membuang sauh di Teluk Jakarta, telah menghasilkan suatu persetujuan Renville. Isi persetujuan Renville menetapkan diterimanya tuntutan pihak Belanda agar pemerintah Indonesia mengosongkan kantung-kantung dalam arti menarik pasukan bersenjata yang bergerilya dan unsur atau aparat pemerintahan darurat Indonesia di daerah pendudukan Belanda. Dengan hijrah dan prajurit-prajurit pejuang dari kantung-kantung di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah Indonesia, pihak Belanda dapat mengkoordinasikan kekuasaan dan kekuatannya di seluruh daerah yang didudukinya,
Sedangkan posisi Indonesia dalam artian militer menjadi semakin terpojok baik dalam arti strategis maupun taktis. Luas daerah atau wilayah kekuasaan Indonesia semakin sedikit, hanya meliputi daerah istimewa Yogyakarta, Surakarta, Kediri, Kedung, Madiun, sebahagian dari Keresidenan Semarang, Kalongan, Tegal, bahagian selatan, dan Banyumas, yang dari segi ekonomi dan militer secara keseluruhan dalam keadaan dikepung dan diblok oleh Belanda. Karena kesigapan dan juga loyalitas sebahagian besar angkatan bersenjata, baik yang berasal dari kantung-kantung maupun yang ada di Jawa Tengah sendiri, serta bantuan dan dukungan unsur-unsur kekuatan lainnya, maka pemberontakan PKI atau MUSO dapat dihancurkan dan dipadamkan dalam waktu yang relatif singkat. Perang Kemerdekaan II pada tanggal 19 Desember 1948 telah dapat menambah jumlah kekuatan militernya dengan mendatangkan lagi bantuannya dari negeri Belanda, sehingga mencapai sekitar 100.000 orang. Belanda melancarkan lagi serangan ketentaraannya yang merupakan aksi kepolisional II atau bagi bangsa Indonesia dikenal sebagai Perang Kemerdekaan II. Aksi polisional II Belanda bagi prajurit angkatan bersenjata yang berasal dari kantung-kantung merupakan suatu hal yang dinanti-nantikan, karena apabila Belanda melancarkan serangan ketentaraannya, maka hal itu akan membuka peluang untuk kembali bergerilya di tempat asal masing-masing. Dalam waktu singkat, tentara Belanda mampu menguasai kota-kota penting dan jalan-jalan raya di seluruh sisa daerah kekuasaan Indonesia, di Jawa Tengah dan Sumatera kecuali daerah istimewa Aceh, bagian dari Sumatera Selatan, dan Keresidenan Banten. Mengenai jalannya aksi polisional II, Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda, dengan nada optimis antara lain menyatakan, operasi-operasi pokok telah selesai. Seterusnya kita hanya melakukan gerakan pembersihan terhadap sisa-sisa kekuatan lawan yang akan menghabiskan waktu 2 atau 3 bulan. Aksi polisional II merupakan kegagalan Belanda untuk memaksa rakyat dan pemerintah Republik Indonesia bertekuk lutut serta menerima kembali kedaulatan dan kekuasaannya di Indonesia. Akhirnya, Belanda harus mengakui kedaulatan dan kekuasaan rakyat dan pemerintah Republik Indonesia di seluruh bekas wilayah jajahannya di Kepulauan Nusantara. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda tersebut secara resmi dikukuhkan dalam konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, negeri Belanda. Kemudian, kurun waktu 1950 sampai 1965. Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh dunia internasional masih belum luput dari berbagai cobaan maupun dorongan yang bersumber dari unsur-unsur destruktif, baik di dalam maupun dari luar negeri, seperti yang tercatat dalam rangkaian sejarah berikut ini. Yang pertama, Angkatan Perang Ratu Adil, yaitu Gerakan Teror Angkatan Perang Ratu Adil. Pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak pembubaran negara Pasundan, walaupun menggunakan APRA. Yang pertama, Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan Teror Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak pembubaran negara Pasundan, walaupun menggunakan APRA sebagai mitos untuk mempengaruhi opini masyarakat Jawa Barat, namun karena tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka gebrakan operasi militernya hanya berlangsung beberapa hari dan pada akhirnya dengan mudah dapat ditumpas oleh aparat keamanan negara Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz salah seorang komandan bekas satuan tentara Belanda yang meletus pada tanggal 5 April 1950 di Makassar.
ujung pandang dengan motivasi yang menuntut status dan perlakuan khusus dari pemerintah Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Mr. Dr. Robert Stevens Mukil yang bertujuan ingin mendirikan negara Republik Maluku Selatan yang terpisah dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat, dan Perjuangan Semesta atau Permesta di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Fechmi Samuel yang semula menjabat KSADPPRI atau Permesta. Kemudian, pertahanan dan keamanan Indonesia di mata milenial. Generasi milenial. Generasi milenial menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji. Saat ini menjadi sorotan dan kajian berbagai ahli di belahan dunia untuk mengungkap yang berkaitan dengan generasi milenial. Apa dan siapa gerangan generasi milenial itu? Generasi milenial atau generasi Y adalah kelompok demografis setelah generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi milenial. Jadi bisa dikatakan generasi milenial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia di kisaran 15 sampai 34 tahun. Saat ini populasinya sangat besar, mencapai 34,45%. Di tangan generasi inilah masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan. Maka penanaman nilai-nilai bela negara menjadi suatu keharusan demi kelangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa dan negara. Generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan para pendahulunya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Generasi milenial hidup di zaman yang serba instan dan menghadapi tantangan yang begitu kompleks, tentunya sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya. Begitu juga dalam mensikapi bela negara, maka perlu penanaman bela negara secara intens dan sistematis dengan metode yang sesuai dengan generasi milenial itu sendiri. Perbedaan latar belakang dan cara pandang antara generasi pendahulu dengan generasi milenial tentang bela negara akan berpengaruh terhadap implementasi bela negara. Hal ini perlu disikapi secara bijaksana. Yang penting intinya sama, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap bela negara. Tantangan yang dihadapi generasi milenial tidaklah sama dengan yang dihadapi para pendahulunya. Tantangan di era milenial tentulah sangat variatif dan kompleks. Persaingan global yang sangat kompetitif hanya akan dimenangkan oleh SDM yang bukan hanya unggul secara komparatif, tapi juga unggul secara kompetitif. Maka keunggulan kompetitif itulah yang harus ditanamkan kepada generasi milenial agar mampu bersaing dan memenangkan persaingan tersebut. Apabila saya menjadi seorang pemimpin dalam memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia, yang akan saya lakukan adalah membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara dan mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman.